Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dasar akuntansi. Diawali dengan pengertian akuntansi. Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisa, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah urutan kerja yang harus dilakukan akuntan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Dimulai dari mencatat transaksi, menyiapkan bukti-bukti transaksi, melakukan penjurnalan, mempostingnya ke dalam buku besar, dan yang terakhir, menghasilkan laporan keuangan. Perlu kita ketahui dulu bahwa ada dua basis akuntansi. Yang pertama, cash basis accounting adalah suatu metode mempertemukan antara pendapatan dengan biaya, di mana pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan biaya dilaporkan pada saat uang telah dibayarkan. Accrual basis accounting adalah suatu metode mempertemukan antara pendapatan dengan biaya, di mana pendapatan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi dan biaya dilaporkan pada saat biaya tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan usaha. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menyajikan bentuk-bentuk laporan keuangan suatu perusahaan, yang mana laporan tersebut sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan. Bentuk laporan keuangan yang pertama dapat berupa laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Pada tampilan tersebut dapat kita lihat laporan posisi keuangan yang dibagi menjadi sisi kiri dan sisi kanan. Pada bagian sisi kiri tertera aset, yang mana aset merupakan atau menunjukkan sumber daya perusahaan. Sedangkan pada sisi kanan terdapat dua unsur, yaitu liabilitas dan ekuitas, yang mana sisi kanan ini menunjukkan asal sumber dana. Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu. Liabilitas adalah kewajiban untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang atau barang atau jasa di masa mendatang akibat transaksi di masa lalu. Modal saham adalah kontribusi pemilik
pada suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan dan hak pemilik atas perseroan terbatas tersebut. Saldo laba adalah akumulasi atau kumpulan dari laba yang diperoleh perusahaan selama beberapa tahun dan tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Bentuk laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau keuntungan dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Unsur-unsur laporan laba rugi komprehensif terdiri dari pendapatan, beban usaha, dan laba usaha. Pendapatan adalah kenaikan kekayaan perusahaan akibat penjualan produk perusahaan dalam rangka kegiatan usaha normal. Beban usaha adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa yang digunakan di dalam usaha normal perusahaan dan bermanfaat pada suatu periode tertentu. Laba atau rugi usaha adalah selisih antara pendapatan dengan total beban usaha pada periode tersebut. Bentuk laporan keuangan yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Modal saham adalah kontribusi pemilik pada suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan dan hak pemilik atas perseroan terbatas tersebut. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan pada suatu periode dengan beban usaha yang dikeluarkannya pada periode tersebut. Dividen adalah bagian dari laba usaha yang diperoleh perusahaan dan dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Bentuk laporan keuangan yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Ada 3 sumber aliran kas. Yang pertama, aliran kas yang bersumber dari aktivitas operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Sumber yang kedua berasal dari aktivitas investasi, adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Dan sumber yang ketiga berasal dari aktivitas keuangan, adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Bentuk laporan keuangan yang keempat. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan yang perlu diberikan berkaitan dengan berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan suatu entitas tertentu,
seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan tersebut dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. Nah, dari bentuk-bentuk laporan keuangan tersebut, maka sampailah kita kepada tujuan laporan keuangan, yang mana tujuannya adalah memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba. Atau dapat pula memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan harus memenuhi standar kualitas. Beberapa standar yang harus dipenuhi adalah 1. Dapat dipahami. 2. Relevan. 3. Substansi mengungguli bentuk. 4. Materialitas. 5. Keandalan. 6. Pertimbangan sehat. 7. Kelengkapan. 8. Dapat dibandingkan. 9. Tepat waktu. Dan 10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Demikianlah materi yang saya berikan, dan untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi tersebut, maka kalian harus menjawab beberapa pertanyaan evaluasi berikut. Nah, cukup sekian pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat tetap belajar, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.